Seorang web designer terkadang harus mengubah beberapa properti style sekaligus. CSS memungkinkan Anda untuk mengelompokkan deklarasi dengan menggunakan tanda titik koma sebagai pemisahnya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya memiliki satu dokumen CSS kosong. Lalu misalkan saya ketikkan seperti ini. Maka semua teks yang berada di dalam tag P akan memiliki warna merah, font family-nya Arial, dan perataannya di kiri. Kita dapat memisahkan style-style ini dengan menggunakan tanda titik koma. Kita dapat memisahkannya dengan titik koma. Atau Anda juga bisa mengelompokkan selektor seperti pada deklarasi. Gunakan tanda koma untuk memisahkan grup selektor. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya ketikkan seperti ini. Maka semua yang ada di dalam tag H2, P, ataupun EM akan memiliki warna merah dan perataan di kiri. Kita dapat memisahkan selektornya dengan menggunakan tanda koma. Penggunaan kembali tag HTML yang tersedia merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan desain yang konsisten. Namun kekuatan dari CSS yang sebenarnya adalah jika Anda mengembangkan dan memanfaatkan custom selector. Salah satu custom selector disebut dengan class. Nama class selalu diawali dengan titik. Contohnya misalnya style untuk semua catatan copyright pada bagian bawah semua halaman website menggunakan huruf Arial dan berukuran 10. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Diawali dengan tanda titik. Ini merupakan suatu kelas. Kelas catatan. Maka kita bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan kelas catatan ini ke semua tag. Ke semua tag yang kita beri kelas catatan. Jika Anda membuat style ini pada lembar kerja eksternal dan menerapkannya pada semua halaman dari website, Anda hanya cukup mengubah satu baris kode saja sebagai ganti semua halaman. Setelah kelas baru dibuat, Anda dapat menerapkannya pada beberapa cakupan teks, mulai dari satu kata sampai ke seluruh halaman. Lalu kelas juga memiliki tipe yang diterapkan ke lebih dari satu elemen halaman. Sebagai contoh, misalnya Anda dapat memiliki lebih dari satu style paragraf sebagai catatan copyright dalam beberapa bagian halaman. Tag custom ditujukan untuk diterapkan pada elemen tunggal. Perhatikan, tag custom ditujukan untuk diterapkan pada elemen tunggal seperti tag div yang memuat isi footer. Hal ini disebut dengan ID selector. ID memiliki sifat yang hampir sama dengan kelas, yaitu style diterapkan pada tag. Perbedaannya adalah tag dengan ID tertentu bisa memperoleh tambahan style. Sehingga jika Anda telah membuat kelas-kelas yang telah diterapkan pada tag sejenis, tetapi diinginkan salah satu tagnya memperoleh style yang sedikit berbeda, maka Anda dapat menggunakan atribut ID. Pendefinisiannya, style untuk ID ini harus mengandung tanda crash. Contohnya adalah seperti ini. Saya buat ID footer, warnanya merah, backgroundnya seperti ini warnanya, hitam, lalu bordernya thin solid dengan warna ini. Maka setiap tag yang kita berikan ID footer akan memiliki tambahan style seperti ini. Warnanya merah, background ini, dan border thin solid. Sebuah ID selector diterapkan pada tag yang benar-benar memiliki atribut ID tanpa tanda titik. Jadi tag div yang menjaga isi footer seperti pada kode seperti ini. Misalkan saya buat HTML baru, seperti ini. Kita lihat, kita sudah memiliki ID footer, dan dalam penulisannya, dalam tag div,
kita memasukkan ID footer. Maka teks yang ada di dalam div ini, di dalam tag div ini yang memiliki ID footer akan memiliki style color merah, backgroundnya hitam, dan bordernya thin solid. Sebagai seorang desainer, Anda harus bisa menggunakan kombinasi antara kelas dan ID selector ketika membuat layout halaman.